berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lovers, selamat malam. Senang boleh bersama-sama kembali dalam acara Raise in God. Di sini kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan sebab Dialah yang layak untuk menerima segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita bawa juga semua pergumulan hidup kita karena percayalah bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua menjadi anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang istimewa. Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk masa depan kami. Bersyukur dalam hadirat-Mu saat ini kami ingin memberikan korban syukur kami. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami muliakan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Kami membawa juga segala pergumulan dan beban berat kami. Karena kami juga percaya Tuhanlah tempat kami mengadu. Tuhanlah tempat kami berharap yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan beri kami kelegaan, Tuhan berikan kami sukacita dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin masuk lebih lagi Tuhan di hadirat. Biar setiap kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau serta. Katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sukacita kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kau penuhi hati kami, Kau limpahkan syukur dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia, glory bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Yesus, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Puji Tuhan, kalau kita mengingat semua pekerjaan Tuhan, maka yang ada adalah kekaguman demi kekaguman yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi ada sebagian orang yang ketika punya masalah, dia alami kegagalan, dia mengalami situasi yang tidak seperti yang diharapkan, kadang-kadang justru malu. Karena merasa malu, akhirnya dia coba menyembunyikannya, bukannya mengatasinya, bukannya berjuang untuk bisa mengalami kemenangan. Nah, kalau sebuah masalah atau kekurangan, kelemahan itu disembunyikan, berarti kan nggak ada niat untuk diatasi. Tidak pernah selesai, masalah tidak selesai dengan sendirinya kalau tidak diatasi. Kita akan
akan sharing tentang bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen berjuang sampai kita merebut kemenangan kita. Tapi sebelum kita sharing lebih lanjut, saya beri kesempatan yang mau sharing. Pernah nggak punya pengalaman seperti yang saya cerita di awal tadi? Tepatnya saya sih Pak, dulu saya masih kelas 1 SD, bapak saya masih hidup. Singkat cerita, bapak saya meninggal ketika saya mau naik ke kelas 2 SD. Dan seiring berjalannya waktu, saya malas sekolah dan saya berhenti di kelas 5. Karena saya nganggap saya sudah bisa baca, sudah bisa ngitung, kali-kali semua matematika yang menurut saya sudah bisa. Nah, saya putus sekolah, sampai mama saya itu maksa untuk sekolah, saya nggak mau sekolah, gitu. Singkat cerita, mama saya tuh memberangkatkan saya, kebetulan kakak saya yang nomor 2 itu nikah muda Pak. Dan saya disuruh ke sono, ke tempat kakak saya, menurut dia supaya saya bisa sekolah di sana. Tapi saya nggak mau sekolah. Tapi menurut mama saya, dia selalu ngomong sama orang-orang, terutama keluarga besar, kalau saya sekolah. Karena menurut dia mungkin pada saat itu dia merasa malu karena dianggap gagal setelah berpulangnya papa saya ke sorga gitu. Nah tapi setelah itu saya sampai dewasa, saya memutuskan untuk ke Jakarta. Dan ternyata di Jakarta lah problemanya. Ketika saya masuk salah satu perusahaan, harus dibutuhkan ijazah gitu. Dan saya nggak punya itu gitu. Dan akhirnya pengalaman pertama saya di Jakarta sebagai OB. Selama 2 tahun. Saya OB, singkat cerita saya lepas dari situ, saya bekerja di salah satu percetakan. Tapi dengan modal kepercayaan tanpa ijazah. Nah, terus itu setelah itu saya keluar dari percetakan tersebut, saya bekerja di tempat saya yang sekarang. Dan membutuhkan ijazah juga. Nah, karena dulu itu keluarga saya jadi pimpinan, jadi saya boleh kamu masuk aja dulu gitu. Nah, singkat cerita bergantinya pimpinan saya yang baru dia bilang, kalau kamu nggak memiliki ijazah, jadi uang negara yang kamu terima itu kamu harus kembalikan. Di situ saya stres, harus kembalikan dan saya harus di PHK kan secara tidak hormat gitu. Singkat cerita saya bertemu sama satu marga saya dan dia kasih solusi dalam waktu 2 tahun saya bisa menyelesaikan paket ABC kayak sirup ya gitu. Nah singkat cerita saya lakukan itu Pak, saya ikutin karena menurut saya itu singkat dan saya memutuskan untuk kuliah. Di samping istri saya sudah hamil waktu itu, tapi saya putuskan untuk kuliah supaya memvakemkan ijazah ABC ini gitu. Jadi puji Tuhan, saya sudah wisuda tahun 2021 lalu. Iya, dan saya punya modal itu. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah memang ketika anak putus sekolah, apa itu aib atau kekurangan dari keluarga gitu loh Pak? Kegagalan mama saya untuk mendidik saya gitu loh Pak. Ya banyak orang tua kan merasa malu kalau anaknya nggak sekolah gitu. Tetapi tidak coba memahami mengapa anaknya nggak mau sekolah. Kan ada banyak orang nggak mau sekolah bukan karena bodoh loh. Ya Mane ini ternyata pintar sekali kan, 2 tahun bisa menyelesaikan SD, SMP, SMA. Kejar paket A, B, C. Tetapi tidak hanya sekedar itu kan, kuliah pun ternyata bisa begitu. Sebenarnya punya kemampuan. Tadi mungkin kalau dari cerita dia kan, karena sudah bisa berhitung, bisa baca tulis, ya untuk apa lagi sekolah, gitu kan. Ada banyak anak-anak yang sebenarnya sangat pintar, tetapi nggak sabar menikmati proses di sekolahnya. Tetapi mungkin juga ada halangan-halangan lain. Jadi kalau anak-anak itu nggak sekolah, mestinya kan orang tua coba memahami apa yang membuat anak-anak itu tidak tertarik ke sekolah. Bisa saja kasusnya seperti ini, karena emang sudah merasa bisa ngapain juga sekolah, gitu kan. Atau bisa juga anak-anak
Mungkin di sekolah ada masalah, bisa juga dibully oleh teman-temannya misalnya begitu ya. Cuma kadang-kadang kan orang tua itu karena anak nggak sekolah malu. Karena malu ya coba ditutupi gimana caranya, nggak ada satu orang pun yang tahu. Akibatnya kan malah masalahnya berlarut-larut. Tidak hanya masalah ini sebenarnya, dalam banyak hal dalam hidup kita, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang sikapnya seperti itu. Ketika punya masalah, dia malu. Karena malu akhirnya cuma disembunyikan. Coba kalau kita ingat aja lah awal-awal pandemi COVID-19. Orang yang terpapar virus COVID-19 malu. Tidak cerita kepada siapapun. Kenapa orang sakit kok malu? Ya kan? Hati-hati, waspada iyalah. Tetapi juga tidak perlu dipamerkan. Tetapi apa alasannya malu? Nah, apalagi kalau ini misalnya sakit nih. Kalau sakit disembunyikan, kapan sembuhnya? Karena kalau disembunyikan berarti sepertinya tidak perlu lagi ditangani, tidak perlu lagi diselesaikan masalahnya. Ini mungkin cara berpikir banyak orang, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, cara berpikir kita tidak seperti itu seharusnya. Kegagalan, kesalahan, ya mungkin ada beberapa hal memang itu memalukan, tetapi kita tidak boleh terjebak dengan perasaan malu itu, lalu kita menyembunyikan terus-menerus. Tidak, tetapi kita harus berani membukanya untuk diselesaikan. Cari pertolongan kalau kita nggak mampu, itu bagian dari proses hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Berjuang untuk menyelesaikannya, supaya itu terus-menerus bisa membuat kita ini tidak terpenjara dengan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya bisa diatasi ya. Tidak jadi beban kita terus-menerus. Lalu bagaimana Pak cara kita supaya bisa memenangkan pergumulan berat yang kita alami itu Pak? Ya, kita akan belajar dari kisah dari keluarga Elkana ya di 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita akan lihat bagaimana pergumulan mereka. Elkana ini punya 2 istri. Istri pertama tidak punya anak, istri kedua punya anak. Di masa itu berarti ini pernikahan pertamanya tidak punya anak. Di masa itu apalagi bagi perempuan tidak punya anak itu memalukan. Dianggap aib. Bahkan ada orang-orang tertentu yang menganggap perempuan yang tidak bisa punya anak dianggap sebagai orang yang kena kutuk. Membuat orang itu menjadi sangat malu. Berarti keluarga Elkana ini ada pergumulan yang berat. Belum lagi setelah istri kedua melahirkan, ternyata istri kedua ini juga akhirnya suka menghina istri yang pertama. Berarti rumah tangga Elkana nambah lagi. Berarti memang begitu ya, nambah istri nambah masalah. Itu memang benar ya. Jadi sepertinya punya anak selesai masalahnya kan. Tidak juga, istri kedua suka menghina istri yang pertama. Istri pertama tambah merasa terpuruk karena dia tidak punya anak, merasa malu sekali. Jadi rumah tangga Elkana tambah buruk. Coba kalau itu dibiarkan, ditutup-tutupi, dikesankan kepada banyak orang bahwa keluarganya bahagia, keluarganya baik-baik saja. Apakah selesai dengan sendirinya? Tidak akan. Justru tambah rumit, tambah berat untuk dijalani. Tetapi dari apa yang kita baca dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18, ada beberapa hal penting yang kita bisa pelajari dan jadi prinsip iman kita. Yang pertama, kita harus mau menerima realita yang ada. Seburuk apapun keadaan yang kita alami, yang menimpa kita, itu mungkin membuat kita sangat malu sekali, merasa direndahkan sekali. Tetapi kita harus menerima realita yang ada. Memang itu hidup yang sedang kita jalani. Elkana tidak mau berhenti di situ, terutama istrinya ya. Istrinya yang tidak punya anak itu, Hana, dia sadar bahwa aku nggak punya anak. Suaminya juga dukung. Kalau begitu yuk datang ke rumah Tuhan, berdoa. Terima realita, kemudian mencari solusinya seperti apa. Nah, karena memang berbagai upaya saya yakin sudah dilakukan, istrinya tetap tidak punya anak, akhirnya kemana tempat pelarian satu-satunya yang masih bisa diandalkan?
kepada Tuhan. Nah, kalau orang tidak mau menerima, tidak mau jujur dengan realita, dengan kenyataan hidup, dia tidak akan cari pertolongan, tidak akan berupaya untuk menyelesaikan masalahnya. Dia biarkan saja supaya selesai sendirilah, supaya orang lupa, supaya mungkin orang lain lah yang menolong. Itu kan tipe-tipe orang yang kalah sebelum berjuang. Tidak, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur, keadaan apapun, seburuk apapun, itulah hidup kita. Dari situlah kita semakin tahu bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita butuh Tuhan, karena memang ada banyak situasi yang kita nggak berdaya, bahkan kita malu untuk mengakuinya di hadapan orang, karena memang situasinya sangat buruk sekali. Dan yang kedua, berjuanglah untuk mengatasi pergumulan Anda. Kalau kita baca di ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa, itu maksudnya Hana ya, istri pertamanya. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berarti menghadapi kenyataan yang dianggap aib di masyarakat, yang membuat keluarga suaminya sepertinya tercoreng, dianggap memalukan karena nggak punya anak kan. Dan dia sebagai perempuan tidak bisa melahirkan, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Tetapi dia berjuang untuk bisa mengatasi. Karena dengan berbagai upaya tetap tidak bisa hamil, tetap tidak bisa punya anak. Dia tahu tempat yang masih bisa diandalkan kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia bukan sekedar pelarian. Kan ada banyak orang punya masalah, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin melayani, kadang-kadang hanya pelarian. Jadi tidak sungguh-sungguh lahir dari pergumulan batinnya yang begitu berat. Di ayat 10 tadi kan dia menangis terseduh-seduh. Jadi tangisannya itu lahir dari pergumulan hatinya yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan Tuhan luar biasa. Bahkan Imam Eli yang ada di tempat ibadah melihat ini kok kayak orang gila ini. Karena memang meratap luar biasa, mengharapkan belas kasihan Tuhan luar biasa. Ini model orang yang kalau punya pergumulan, dia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemenangan atas masalahnya. Tidak mau berhenti, berdoa aja ngotot begitu, apalagi kalau berusaha kan. Dia ingin betul Tuhan peduli dengan dia, menolong dia, karena dia sangat percaya betul hanya Tuhan yang masih sanggup menolong dia. Tangisannya lahir dari imannya yang begitu kuat terhadap pribadi Tuhan yang sanggup menolong. Jadi berjuang mengatasi pergumulan itu. Apa yang masih kita bisa lakukan? Tetapi berjuang betul, bergumul betul. Walaupun harus meneteskan air mata, lakukan semampu kita yang bisa lakukan. Jangan menyerah dengan keadaanmu, karena selalu ada kesempatan kalau kita datang kepada Tuhan. Selalu ada jalan keluar, tidak ada yang namanya pintu tertutup. Cuma prosesnya memang kadang-kadang butuh waktu, butuh penyangkalan diri dari sisi kita, butuh ketabahan hati kita, butuh ketangguhan iman kita. Itu yang harus kita perjuangkan. Yang ketiga, imanilah janji Tuhan dalam pergumulan itu. Imam Eli berkata kepada Hana di ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dalam tangisan doa penuh pergumulan yang berat itu, akhirnya Tuhan berbicara melalui Imam Eli, hamba Tuhan yang ada. Kamu pulang, Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Kabar, pengharapan dan janji Tuhan luar biasa. Amin. Berarti kita membutuhkan perkataan Tuhan, pesan Tuhan. Amin. Yang akan memerdekakan kita dari hal-hal yang membuat kita sangat terpuruk sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan apa yang membuat saudara merasa malu saat ini untuk mengakuinya, karena nggak ada kebanggaan sama sekali. Kita cerita saja kita malu, kita berusaha tutup-tutupi karena
kalau ditanya orang kita malu, makanya kita coba menghindar dengan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kegagalan kita, pada kondisi yang membuat kita malu tersebut, atau bahkan kita menutup diri dalam pergaulan-pergaulan. Akibatnya lebih panjang lagi, banyak kesempatan tertutup dalam hidup kita, karena kita membatasi diri dalam relasi. Kita membuat benteng pertahanan yang justru membuat kita kehilangan kesempatan-kesempatan lebih banyak, di mana Tuhan bisa buka jalan keluar dalam hidupmu. Tuhan ingin apapun situasimu, apapun keadaanmu, mari bergumul di hadapan Tuhan. Berjuang bersama dengan Tuhan. Karena ada kabar baik. Tuhan akan mendengar permohonanmu dan akan menolongmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, karena Engkau sungguh-sungguh bisa diandalkan pada saat upaya kami sebagai manusia, pada saat orang-orang terdekat kami tidak bisa lagi kami harapkan, tetapi Engkau Tuhan yang tetap bisa menjadi andalan, yang tetap bisa kami harapkan. Engkau Tuhan yang masih sanggup untuk menolong kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan keturunan. Sampai saat ini mereka bergumul dengan keturunan dan mereka merasa tidak mungkin sanggup lagi. Tetapi kami sangat percaya bahwa buah kandungan adalah upah. Anak adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau Tuhan ingin mempercayai keluarga-keluarga ini dengan keturunan, keadaan apapun tidak akan ada yang menghalanginya. Tuhan berkati pernikahan-pernikahan saudara-saudara ini dengan keturunan yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah buah kandungan istrinya akhirnya Tuhan bisa hamil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sesuatu yang ajaib terjadi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena merasa terhinakan, merasa dipermalukan. Biarlah tetesan air mata mereka Tuhan lihat dan Tuhan memberikan pembelaan. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Supaya melalui apa yang Tuhan kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Dan membuat orang-orang yang mempermalukan mereka melihat bahwa Tuhan ada di pihaknya. Sehingga mereka mau tidak mau akhirnya mengakui bahwa Tuhan yang diandalkan anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengasihi dan menolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga untuk saudara-saudara yang hampir menyerah dengan keadaannya, merasa tidak sanggup lagi untuk melewati pergumulannya. Tapi biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan hari ini menggairahkan kembali hatinya, membangkitkan, mengobarkan kembali pengharapannya untuk terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Sampai pergumulannya itu bisa dimenangkan. Mereka akan tampil sebagai pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang membuat hati kami tangguh. Engkau Allah yang membuat kami kuat. Engkau Allah yang senantiasa menguatkan langkah-langkah kaki kami. Tuhan kerjakan itu. Tuhan nyatakan itu kepada kehidupan anak-anak-Mu yang melihat acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati tokoh-tokoh iman, hamba-hamba Tuhan yang berjuang untuk memberitakan Injil-Mu. Mungkin mereka mengalami situasi yang sangat buruk. Mereka mengalami situasi yang membuat mereka dilecehkan orang. Mereka dipermalukan orang. Karena ketika mereka melayani, di sisi yang lain mungkin mereka mengalami berbagai kesulitan dalam hidup keseharian mereka. Keluarga mereka juga dalam pergumulan. Sepertinya mereka menjadi orang-orang yang hanya bisa bicara tentang berkat, tetapi mereka tidak diberkati Tuhan. Sehingga mereka hampir menyerah dengan keadaannya. Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu ini, pejuang-pejuang iman ini Tuhan. Supaya Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan melimpahkan dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Dengan apa yang Tuhan kerjakan, biarlah mereka menjadi semakin efektif melayani. Dan orang-orang yang selama ini meremehkan dan mempermalukan Dia, mereka juga akhirnya melihat pembelaan Tuhan yang ajaib itu. Dan itu
membuka pintu-pintu kesempatan lebih banyak. Injil bisa diberitakan, firman Tuhan bisa diberitakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus berkati bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Terjadi pemulihan ekonomi. Terjadi pemulihan dalam banyak hal. Sehingga bangsa ini semakin hari semakin sejahtera, semakin maju. Para pemimpin bangsa kami hatinya Tuhan arahkan pada sesuatu yang baik. Sehingga mereka juga membuat keputusan-keputusan yang baik. Yang mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi rakyat Indonesia. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah malu dengan pergumulanmu. Jangan sembunyikan kalau saudara gagal dan alami masalah. Datang kepada Tuhan karena Tuhan bisa menolongmu. Tuhan bisa lakukan berbagai macam cara supaya saudara bisa melewati semuanya. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara supaya saudara ditolong oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.